untuk mendengarkan dan menyimak materi dari Ibu Pipit selaku fasilitator kita di hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kita menghemat waktu, silahkan Ibu Pipit untuk memulai. Enggak, sedikit dulu. Main tentang keterbukaan, kejujuran dengan sistem menunjuk dari soal yang sudah saya buat, yang menurut Bapak dan Ibu sekalian tipikal soal ini setuju ke siapa? Jujur ya? Iya. Sifat-sifat yang Iya. menurutnya ke siapa? Tapi Iya, kita menerima kekurangan dan kita juga menerima masukan dari orang lain gitu. Tetap semangat. Yang pertama, Harus cepet-cepet enggak? enggak, Oke, Siapa? yang suka banyak klien di BK selama ini. Banyak apa? Klien. Klien Klien apa dulu nih? ini Oh, siswa. datang siswa di jurusan. Iya. Saya deh. Saya ini. Ada saya. Aku saya. Lanjut, yang nada bicaranya kental atau medok. Medok. Medok apanya? Kurang. Jawa. Jawa. Medok. Iya, Umi. Ini medok mana? Kalau kencang, Sendiri aja deh. kalau kencang aku. Mungkin medoknya medok tentang kebekaannya meren. Ya, Sultan mau kental suku daerahnya. Oh, Nah, gitu. ini yang suka share kegiatan di sosmed. Share kegiatan di sosmed. Kegiatan siapa? Privasi. Ya. Oh, naik. Oh, di sosmed. Ya. Yang paling Aku mah konten. kita dua beda, sosmed konten beda. Oke. Kalau lagi rekreasi ya. Ya. Kita mau beda. Yang suka makan yang paling lama. Kok ngaco ya? jujur nih, jujur. Yang punya usaha jualan di BK. Dua-duanya. Jujur. Yang suka nambahin polesan kalau sudah sampai ke BK. Ini. Ini aku ke bawah sih. Aku lagi lihat kan yang sering main doang. Juga yang juga. Dua. Itu Tapi ya. Ini. Kadang. Yang paling laku dicari walas. Yang paling apa? Laku dicari walas. Dicari seorang nih. Yang paling sabar di BK. Aku sabar apanya? Siapa menunggu? Satu lagi. Yang paling butuh penerjemah bahasa Sunda. Yang paling banyak kumpisit. Ini. Bagus, improve, bagus. Banyak omong. Banyak omong. Banyak ngomong nggak ada bang? Banyak ngomong nggak ada? Banyak omong Pak. Nggak ada. Ulang tahun setiap bulan. Dia Yang paling on time. itu. Ini juga. Ini dan ini. Terakhir yang belum punya pendamping. Ayo cepat mendamping. Gara-gara ngomong adu-adu. Oke, yeay. Untuk materi gitu ya, sebelumnya minta maaf juga karena saya juga tidak menguasai materi gitu ya. 10 hari kemarin itu bukan berarti saya menguasai, dan mungkin dari sisi background keilmuan teman-teman ada yang memang backgroundnya di BK asli gitu kan, kecuali kamus gitu ya. Kita sama-sama belajar semuanya gitu ya. Jadi kemarin juga ketika di BIMTEK itu banyak juga sih yang bukan backgroundnya BK gitu kan, dan akhirnya oh iya ya gitu ya, teman-teman juga pada bisa kok gitu ya, bismillah saya juga bisa gitu. Cuman ketika disuruh untuk menyampaikan ini, gubra gitunya. Ini harus disampaikan lagi gitu, maksudnya ya ini sebagai pemahaman saya pribadi bisa mungkin, cuman ketika harus disampaikan ke teman-teman
agak kesulitan juga. Jadi nanti minta kerjasamanya aja, dan memang ini juga kita ada sharing ya gitu. Jadi mengingatkan kembali karena memang sebetulnya materinya kan sudah pada tahu gitu ya, teman-teman 4 tahun kuliah sudah cukup paham lah gitu dengan teori-teori ini gitu. Hanya mungkin nanti kita lebih ke implementasi di sekolah gitu. Karena yang kemarin juga banyak sharing itu kita banyak membahas bagaimana di sekolah Bapak Ibu gitu. Terus apakah sudah dipraktekkan gitu sih banyaknya gitu. Jadi kita tidak Share pengalaman ya, kemarin itu kayak gitu banyaknya tuh. Hmm. Sering setiap hari tuh gitu, gimana dengan di SMA 3 gimana, di SMA Purwakarta gimana gitu. Jadi ke teorinya mah sedikit banget, jadi kita harus baca sendiri lagi gitu. Jadi barangkali itu teori dengan mengaplikasikan Iya. ke dalam itu evaluasi, kemudian evaluasi apa yang belum Gitu. nanti kita perbaiki, refleksikan lagi dari Ya. situ. Dan memang karena kemarin juga yang Ain Abdi kan merasa Bu Ira yang lebih banyak memahami ini gitu ya. Saya juga sedikit banget memberikan ini. Jadi makanya sering nanya, Bun, kalau evaluasi ini gimana di sekolah? Ada, tapi selama pandemi nggak ada atau enggak gitu ya. Itu kan ditanya sama instruktur yang ditanya. Kalau sekolah saya selama pandemi nggak ada, Bu, gitu. Oh, harusnya ada gitu. Meskipun kita daring tapi laporan harus masuk gitu. Terus kita layanannya apa aja itu harus ada. Mungkin karena kita tidak dikontrol, saya bilang gitu ya, sama manajemen di atas, jadi merasa santuy aja gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kalau PBK itu tetap harus ada laporan, harus. Nah sekarang kan media banyak, kemudian kan manfaatkan gitu. Jadi kemarin tuh, oh iya kita sih jangan banyak diam, ini di rumah aja kok diam aja. Jadi ingat Pak Sis makan disebut untuk bilang balik ya, Iya. gitu. Jadi iya, makasih banget yang sudah menempatkan saya kemarin. Oh ya, bersyukur lagi, diingatkan lagi, itu harus ngapain nih sekarang gitu. Nah sekarang mungkin sedikit menyampaikan ke teman-teman ya. Yang pertama itu tentang capaian layanan. Nah ini karena memang aduh maaf, di AMS itu kan ada pertanyaan yang memang itu untuk mengetahui sejauh mana teman-teman menguasai materi tersebut. Nah ketika saya tanya ke Pak Sis, Pak asinkronus untuk BK mana? Nggak diupload di learning, Ibu bikin aja sendiri gitu, karena lama kalau harus bikin terus saya upload di learning. Toh di BK cuma 5 orang katanya gitu. Oh ya udah, berarti saya bikin sendiri manual ya Pak. Ya ada Pak Sis. Kayak kemarin ini diisi ya gitu buat nanti laporan sama teman-teman. Apakah sudah diisi? Belum teman-teman. Belum. Belum dibaca aja. Belum dibaca. Tapi gambaran sudah Ya, tahu, sudah. gambaran sudah tahu. Jadi kan Umi juga bilang bahwa kita itu kan 2 arah ya diskusi. Jadi saya kira itu kan bisa nanti buat laporan ya. Ya. Nanti dengan adanya kita diskusi sekarang ya, sekarang aja langsung dengan misalnya Pamus, setahu Pamus misalnya bimbingan Iya, konseling itu sebab apa misalnya seperti itu, kita langsung diskusi aja barangkali ya. Iya. Ini terkait yang itu aja ya, dan sudah saya share juga. Pamus tadi baru buka mungkin ya. Saya nggak apa ya, saya tanya Pamus dulu ya. Ini Pamus tentang kalau nomor 1 yang kemarin itu ada, masih ingat pertanyaannya apa? Abang yang udah ngerjain. Bagaimana pengalaman Bapak dalam membuat rencana operasional layanan Atau BK? action plan. Ada tidak yang sudah kamu lakukan, atau selama ini bagaimana pengalaman kamu dalam menangani anak-anak di sekolah kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Biasanya kan kita koordinasi dengan kualitas dulu ya, jadi permasalahan itu akan timbul dari wali kelas gitu kan. Sehingga kita sebagai pendamping wali kelas untuk ikut campur tangan ke dalamnya, gitu ya. Menyelesaikan masalah perilaku anak, terutama perilaku, dan masalah-masalah baik di pribadi anak dan keluarga, seperti itu. Nah, kita luruskan aja barangkali permasalahan anak dengan situasi sekarang gitu. Mungkin dalam belajarnya karena sekarang sistem daring, nah, kemungkinan banyak kelemahan dari sistem sekolah sendiri. Ya. Keduanya dari pantauan orang tua juga banyak yang
tidak memperhatikan. Terutama Pengawasan ya? ya pengawasannya itu kurang ketat gitu kan. Artinya sudah masa bodoh, anak dikasih HP, tiap hari dibangunkan dia ngerjakan enggak, nggak tahu apakah dia mengerjakan tugas atau dia main game itu ya. Yang ini yang selama ini kita perhatikan gitu kan. Tapi kebanyakan anak itu masalah karena terlalai. Yang saya perhatikan dari Kondisi masalah pandemi kondisi ini. pandemi ini adalah keterlalian siswa, Bu, dan mengundur waktu. Banyak kan seperti itu. Ya, jadi keenakan dengan akibatnya ya memang dari mungkin 5% anaknya suka main game, yang mungkin 85% mungkinnya aktif gitu kan, sehingga ya menimbulkan permasalahan walaupun mungkin enggak aparatnya enggak besar lah gitu, tapi ya itu kita selalu menganalisis siswa itu. Pak Mus menganalisisnya secara tertulis atau hanya deskripsi aja? Saya dengan deskripsi banyak kan ya, karena saya sering masuk di grup itu sendiri, Oh ya. mengingatkan lah gitu, mengingatkan seperti itu sampai sekali yang saya tahu belum saya hapus gitu, WA per kelasnya gitu, walaupun toh nggak tiap bulan gitu. Oh ini dalam waktu anak itu agak lupa, ingatkan kembali gitu. Sudah pun nanti wali kelas juga sama. Dari wali kelas mau terus monoton, saya lihat yang monoton lah, seminggu sekali mengingatkan, apalagi mendekati ulangan. Ya siswa itu lebih cenderung nyantai, sehingga wali kelas banyak yang bahasanya bahasa ya menegur, tapi menegur secara keras gitu. Kalau model kita kan enggak ya, kita sistem sharing lah gitu, sistem sharing, sistem artinya hanya mengingatkan aja. Nah, Pak Mus, yang Pak Mus ketahui ya tentang peran bimbingan konseling itu sendiri gimana Pak di sekolah? Ya kita hanya mengarahkan aja, Bu, mengarahkan aja, artinya anak itu jangan sampai terjerumus lah. Pertama dengan pergaulan. Nah, kedua mungkin karena situasi yang seperti inilah. Jadi banyak anak yang artinya berani bermain sembunyi lah, nggak secara terang-terangan. Misalnya, Ya. jadi untuk peran BK sendiri kan selama pandemi ini akhirnya banyak bermunculan masalah-masalah baru ya gitu. Jadi semakin kompleks dan sebetulnya itu tugas kita gitu. Mungkin bisa menyanggah yang ini ya. Kita ketahui bahwa BK itu tidak hanya yang masalah saja. Gitu. Kita balik lagi dasar bimbingan konseling itu untuk pengembangan potensi diri, pribadi, sosial, belajar dan karir secara optimal ya. Di sana layanan itu sendiri tidak hanya permasalahan, di situ kan ada preventif, kuratif, development ya. Kemudian ada 11 ya tadi. Ada 11 komponen yang intinya ada kalau komponen program itu kan cuma ada 5. Cuman untuk yang ini ada 11 saya lupa, harus buka buku lagi. Jadi yang dilakukan PAMUS itu kan hanya sebatas permasalahan, mengatasi permasalahan saja. Sedangkan di BK itu kan ada tugas perkembangan. Di sini tugas perkembangan itu sendiri ada mengembangkan bakat minat, ada tentang emosi, ada religius, kemudian ada banyak lagi ya yang memang harus dilakukan oleh guru BK yang sebenarnya. Nah, ini kita juga paham PAMUS di sini bukan dari BK, tetapi saya angkat jempol sudah menangani secara berarti kalau untuk permasalahan itu apa? Kuratif masalah itu development bukan? Perkembangan. Bukan memecahkan masalah, memecahkan masalah saja gitu. Nah, untuk di sini kan tentang capaian layanan ya. Di sini capaian layanan itu sendiri kita jangan hanya terfokus hanya
ya. Memang betul saat pandemi ini kita banyak mengalami kendala di dalam hal itu. menangani hal itu. Tapi kadang kita lupa, betul nggak? Hmm. Kadang kita lupa ada teman ananda siswa kita itu yang perlu perkembangan, perlu adanya mungkin setelah ada penanganan permasalahan itu kan ada pemeliharaan ya. Di situ ada pemeliharaannya. Kadang kita udah menyelesaikan masalah, Lupa ya. lupa untuk dipantaunya sendiri. Itu kan pemeliharaan. Nah, itu step by step layanan BK itu sendiri. Kayaknya kita harus review ulang. Betul. Gitu. Apa yang memang seharusnya barangkali nanti sama fasilitator kita Bu Vivit bisa menjelaskan kembali karena saya juga agak sedikit Mengingat dikit. lupa gitu ya. Lupa ingat ya. Cuma kan kita memang di sini kan saling ya mengisi. Iya, Pak Bus juga kalau ada masukan silahkan gitu. Kita juga harus saling membuka ya Umi ya. Iya. Gitu. Nah nanti apa yang diberikan Umi apa aja gitu. Cuman saya menambahkan ya yang setahu saya itu kan BK itu memang sangat luas gitu. Ini kan tentang asinkronus yang Umi bilang gitu. Kalau saya mungkin berpendapat seperti itu Umi dengan keadaan yang memang seharusnya kita yang tadi kata Umi, kenapa kita pandemi ini? Karena kan kita jarang kumpul. Iya. Saya juga tidak biasanya kan sebulan sekali mengecek buku kan kegiatan. Nah sekarang jadi nggak ngecek, nggak tahu ya pemahaman permasalahan atau apa yang dilakukan, penanganan apa aja dilakukan oleh guru BK yang ada di sini. Jadi untuk evaluasi ya kita juga Ikut terlena. Ikut terlena. Nggak hanya anak-anak itu. iya betul gitu. Karena kita juga banyak Udah kerjaan. lama nggak evaluasi. Udah nggak evaluasi kan biasanya suka nanya gimana gini-gini kan ditanya ya, ada seperti ini kan ada flashback juga gitu kan. Yang seperti itu gimana misalnya Pak Mus menanganinya seperti apa kan biasanya seperti itu ya. Iya. Karena pandemi ini kan sama Laporan sekali tiap jurusan. betul nggak ada, jadi saya tidak membuat laporan jujur saja untuk pandemi ini Saya cukup riuh. seperti itu. Tapi ya ini sebagai camkan buat kita ya untuk lebih baik lagi. Barangkali itu saja bisa ditambahin sama Abah sama Pengalaman selama pandemi mungkin. Ini lah dari terutama di TSM yang beberapa kasus dari kelas 1 sama 2 teh abang masih belum dapat alur yang pas karena kan ini menyangkut hubungan kekeluargaan siswa dan orang tua. Nah kebanyakan yang ditemui itu orang tua dan anak kan ada yang pisah nih, yang ibu bapaknya, tapi yang satu ada bisa fokus, maksudnya pemikirannya udah dewasa bisa mandiri ke dirinya, yang satu enggak gitu kan. Jadi cara penanganan gitu. terus anaknya yang sering jadi korban, udahlah Pak, ini kan kebetulan saya single parent, biarlah anak saya keluar aja atau saya bawa aja lah Pak ke toko saya di Jakarta buat nemenin saya jualan. Nanya itu abang teh jadi belum bisa memutuskan pilihan terbaik. Kebetulan kan memang misalnya kadang berdua aja sama Cepit ada susnya itu, nah kadang ada siapa jadi nggak bisa melemparkan ke yang lain ngebantuin abang deh. Jadi abang belum pernah dapat pengalaman yang gitu, nah itu. Koordinasi barangkali ya, koordinasi dan komunikasi secara pengalaman Ya, Dengan teman sejawat. Ya. itu sendiri. Karena posisinya ya broken home itu ada yang bisa ngelanjutin, ada anaknya yang makin terpuruk, jadi dua teh jadi Share pengalaman barangkali ya Bu ya. agak sulit banget. Karena memang interaksi kita juga terbatas ya. Iya, benar terbatas banget. Soalnya gini, waktu dulu sebelum pandemi kayak mau ada yang pindah atau mengundurkan diri atau mau home visit dan lain-lain itu bisa dikerjakan dalam 1 hari. Yang tidak efisien Iya, nggak usah nunggu Iya, hari ini benar. nggak ada, hari ini nggak ada. Dulu kan dulu di rekomendasi aja kan tidak ada yang tidak usah ke kaprokan. Iya. Sekarang ini harus ada Terus kaprokan. itu Jadi mempersulit jadi Mempersulit. apalagi lagi ada sulit. baru ada yang sering nunggu orang tua Pak bisa ditunggu nggak Bisa gitu. langsung, jadi penanganannya pun nggak
nggak bisa cepat gitu, pasti kenapa? beberapa hari nunggu konfirmasi dulu dari misal dari KBA kabloknya, saya bisanya hari ini, saya bisanya hari ini. Nyusul ke rumahnya pun juga nggak ada gitu. Iya, Banyak kendala, ya. banyak kendala, terus banyak pandangan juga, kita tuh jadinya lambat. Jadi Karena kan lambat. kita butuh prosedurnya yang harus kesini dulu, sementara orang-orang yang mau kita tuju itu Tidak nggak ada. di Nggak sana. ada. Atau oh jadwalnya nggak lagi ke sekolah nanti gitu. Jadi kendalanya banyak. Terus Banyak. kalau misalnya dulu apa sih? Kita ada masalah nih, siswa itu misal kita dapat laporan dari wali kelas, tugasnya belum dan lain-lain, anaknya itu kita bisa panggil langsung ke BK lewat surat dan lain. Jadi penanganannya pun hal itu juga bisa kita panggil anaknya karena kan tatap muka. Kalau sekarang makanya kenapa Pamus lebih banyak kondisi, mungkin kendalanya kan di situ, kita nggak bisa, kita lewat WA kita di blok. Nggak ada Bisa telepon was-was. Saya sering di blok sama anak gitu, gara-gara yang mungkin Sering chat, sering ngetin. kita sering ngechat, sering ngingetin, Bapaknya kita keras ya, nggak tahu harus ego. gimana lagi penanganannya Iya, kalau ego. bukan lewat chat. Itu ada juga yang Kesulitannya kerja sama itu itu susahnya. orang tua gaptek, kita kan nggak bisa kalau undangan orang tua kasihnya ke siapa, anaknya kan nggak ada yang masuk gitu. Ngobrol sama orang tua juga kalau di HP-nya ini nggak punya WA, punyanya nomor biasa dan lain-lain. Banyak kendala sehingga banyak yang tidak bisa dilakukan dengan optimal. Tidak bisa terjangkau semua, dirangkul semua sejalan gitu. Jadi landasan BK sendiri malah tidak tercapai akhirnya. Iya. Hanya beberapa poin saja. Tidak walaupun kita mencoba untuk Semaksimal mungkin, ya, ya. kita maksimal, tapi karena kondisi dan siswa kita banyak dan daerahnya pun yang bayar jauh-jauh, jadi tidak terkontrol. Dan masalahnya pun semakin kompleks. Sama kadang Menangani masalah juga kan tidak hanya permasalahan siswa aja, kita yang menangani masalah keluarga juga kan ya. Akhirnya kita kompleks gitu. Ya tadi kan ada yang proaktif orang tuanya dan ada yang egonya tinggi juga gitu kan, kita yang agak sulit untuk Sedangkan komunikasikan. jarak usia kan dari guru BK-nya sendiri sama orang tua kan jauh. Kita lebih mudah apa maksudnya? Perlu pembelajaran Iya, sama ini wali kelas yang jam terbang ya. bukan wali kelas yang di masa COVID ini lebih melimpahkan tugas home visitnya ke kita. Jadi bebannya itu semakin Beban banyak. di sana laporannya salah, di kita menjalani tugas kita. Tidak Jadi sesuai kayaknya. Ya, jadi kondisi pandemi memang membuat kita harus banyak, satu saling memaklumi, satu saling memahami, tiga ya jangan sering menyalahkan ya. Iya. Kondisi begini Justru sih. kita harus cari solusi. Cari solusi. Mau jadi salah ini juga salah. Kamu yang rasanya ini sudah takdirnya dia, misalnya corona ya gitu. Justru kita cari solusi, cari jalan keluar, jalan terbaiknya seperti apa. Konsul dulu. Supaya BK ini bisa tujuannya tuh, tujuan BK itu tercapai. yang sudah direvisi. Jadi Ya, kadang bersama-sama di Iya, yang kemarin kan suatu. ya kan kayak sebelum ini juga adanya asesmen kan ya, tahun kemarin kan kita membuat asesmen yang AKPD itu kan membuatnya yang umum ya, yang umum. Sekarang sempat kita membuat tapi tidak di-share ya, jadi kan akhirnya kendala juga tuh, belum akhirnya kita nge-share untuk yang, nah ini juga kan saling mengingatkan lagi apakah sudah menanyakan kembali sudah diisi apa belum ke anaknya, kalau yang belum segera gitu. Ini untuk mengingatkan lagi untuk asesmen tersendiri. Kemudian karena kan untuk ketercapaian layanan itu kan tergantung juga dengan adanya data ya, hasil dari asesmen. Mungkin nanti kalau untuk asesmen beda lagi ya, ini ya. Cuma saya sedikit menyinggung karena ini kan saling berkaitan untuk ketercapaian layanan tersebut ya, langkah itunya. Jadi saya hanya mengingatkan untuk tim kita mengingatkan ke grup masing-masing kelas 10 yang belum kelas 12 ya, Yang kelas
belum. Nah, Terus yang kelas satu- 10 juga belum banyak yang ngisi. seperti yang kayak gitu. makanya diingatkan kembali untuk mengisi apa ya itu akademia tersebut gitu. Terus yang tadi untuk pencapaian itu kan saya balik lagi ya, tolong kita jangan hanya fokus ke permasalahan aja gitu loh, karena sangat disayangkan BK itu jadinya takutnya jadi polisi sekolah lagi gitu, sedangkan BK itu kan sahabat siswa yang dimana di sana kan ada pengembangan perkembangan apa namanya itu yang tentang bakat minat, pengembangan potensi, ya pengembangan emosinya dan sebagainya gitu. Itu yang saya pengen penyaluran gitu. Mungkin kalau penyaluran alhamdulillah udah mulai ya. Kemarin adanya SNMPTN, SBMPTN, terus yang kuliah, yang kerja untuk saat ini ada beberapa, cuman karena kondisi dengan kita juga kan berhubungan dengan DKKI, koordinasi juga gitu, cuman kan sekarang juga diakui koordinasi dari kita sendiri belum ini ya, belum baik juga gitu ya, kendala juga gitu untuk yang kerja gitu kan. Sedangkan untuk SMK kan balik lagi kan soft skill, hard skill, sama yang apa namanya Sikil. persiapan industri yang 4.0 teknologi gitu ya. Gitu itu yang Dudi. kita yang itu harus dipersiapkan karena BK menangani itu gitu. Nah ya gambarannya mana Umi seperti apa? Terima kasih ya atas tanggapan teman-teman semuanya. Sudah cukup tahulah kondisi di sekolah kita ya, kondisi pandemi. Baik ya, saya sedikit mengingatkan aja karena ini bukan materi yang baru tentang capaian layanan BK itu sendiri. Nah ini esensi dari BK itu sendiri ya. Teman-teman sudah tahu di sini BK itu kan bagian integral ya dari sistem pendidikan yang di setiap sekolah sekarang sudah wajib ada gitu ya BK itu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Cuman memang karakteristiknya beda dengan pelajaran yang lain gitu ya. Kemudian yang kita ketahui juga pelayanan di sini tujuannya untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangannya gitu ya. Kemudian tugas perkembangan itu sendiri artinya tugas-tugas yang harus diselesaikan individu gitu ya pada fase-fase atau periode tertentu. Jadi ketika di fase tersebut salah seorang siswa kita belum matang, belum lulus namanya, nah di fase dewasa itu dia akan terganjal gitu. Nah jadi bagaimana tugas kita sebagai guru BK agar di fase ini, fase remaja ini mereka sukses menjalani tugas-tugas perkembangan itu. Nah salah satunya itu tugas kita sebagai guru BK harus dituntaskan idealnya. Ya idealnya kita harus membantu menuntaskan tugas perkembangan anak-anak. Cuman ya itu tadi banyak kendala ya, tidak semudah itu gitu loh untuk dengan 2.500 anak luar biasa tugas kita, masya Allah gitu. Jadi tapi yang kemarin sih diingatkan sama instruktur pas Bintek itu niatkan ibadah gitu ya. Jadi ketika niat kita ibadah, insya Allah ulah berkusumu gitu ya. Jadi ya ini apa? Artinya. Tolong Terpaksa. Translate. Terpaksa. Nah, ini translator. ikhlas tidak ikhlas. Oke. Menurutku. Celek. Jadi dengan 2.500 anak, guru BK cuma 5 gitu ya, pasti berat gitu kan. Ya satu anak aja yang sudah terlihat jurusan TAP itu kan seperti itu. Kita nggak tahu anak-anak yang lain seperti apa kondisinya. Itu tugas perkembangan salah satu anak yang ada di jurusan saya sendiri baru terlihat. Nggak tahu yang lain-lainnya karena memang tidak ada laporan, dan mungkin karena kita setiap hari memegang handphone ya, jadi kan ya mau nggak mau itu efek teknologi itu kan luar biasa lah ininya besarnya gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini tuh sekarang ini yang terbaru itu kan disambutkan dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kalau yang sebelumnya mungkin ya udah titik sampai sana ya, sampai mencakup apa aja aspek pribadi belajar setiap hari udah. Nah sekarang yang terbaru itu yang dari Mas Nadiem
menteri memberikan kita mencanangkan program baru Mas Menteri. Oh ya benar Mas Menteri. Itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi Yang ada 6 ya, mohon salah ya. Ada 6, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, berpikir wawasan global, wawasan diri, Jam. kemudian Ini cara bokas dulu. bolehnya apa ya? nanti aku ada lagi. Ini cara bokas. Nah itu, jadi kalau kurikulum yang dulu tidak ada sangkut pautnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang membedakan dengan yang sekarang itu, jadi harus dikaitkan dengan keputusan menteri, Mas Menteri itu ya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi apapun layanan yang diberikan kepada peserta didik harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini baru keluar profilnya ya. Satu apa tadi? Bertakwa, Beriman, bertakwa kepada Tuhan. kepada Tuhan. Dua, Yang kedua gotong royong dan betul. apa itu? Gotong royong aja. Gotong royong aja. Yang ketiga berpikir kritis. Betul. Yang keempat Pengenalan kritis. Betul. Pretest tuh kemana? betul. Betul. Makanya ingat kan. Yang keempat apa itu? Berkebinekaan yang global. Yang keenam satu lagi Udah. udah tadi gotong royong itu yang kedua. Satu lagi ya? Satu lagi. Kreatif. Kreatif. Ya. Jadi sekarang layanan-layanan yang kita berikan itu harus pusatnya ke sini gitu ya. Berproses dulu gitu ya. Itulah. Sebenarnya kalau untuk BK sendiri udah sebetulnya. Ya. yang harus gimana gitu. Cuman lebih dikerucutkan lagi ya untuk sekarang karena sudah tegas. Karena layanan itu sendiri kan ada layanan dasar, kan si penempatan dari itu kan dasar itu kan ya sama aja ya, sama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa kan itu kan. Jadi sebenarnya sama cuma penanganannya saja yang lebih dijelaskan. Berikutnya capaian layanan BK. Nah ini capaian layanan BK itu merupakan dokumen utama bagi guru atau konselor dalam rangka pengembangan layanan BK itu sendiri. Jadi guru BK itu diharapkan dapat menyusun perangkat layanan BK. Nanti besok atau lusa ya tentang perangkat RPL ya Bu ya. RPL itu perangkat salah satunya di RPL. Itu ya. Jadi nggak tahu selama ini kita ada tertulis nggak Bu? Ada. Kan seharusnya kalau di BK itu sendiri kan sebelum membuat RPL itu kita harus tahu dulu kondisi karakter anak dan yang dibutuhkan kan bisa pakai DCM, KKPD, SKKD dan sebagainya untuk mengetahui keadaan anak yang diperlukan di situ. Nah setelah itu baru kita membuat suatu program. Misalkan kita kayak kemarin kita membuat dengan AKPD, itu kan jadi udah tahu tuh programnya anak misalnya jurusan ini kelas ini anak-anaknya membutuhkan ABCD hasil dari AKPD tersebut. Kemudian barulah setelah ada materi yang diberikan kita membuat RPL di situ. RPL sendiri yang kita buat itu kan materi yang kita buat yang ada 6 atau 8 ya kemarin tuh ada 8 yang disesuaikan dengan pandemi itu sendiri 8 dan membuat konten kemudian kita mengadopsi juga dari konten yang lain itu juga salah satu dari untuk mencapai capaian layanan tersebut dan RPL-nya ada. Nah yang tidak ada itu individu barangnya. RPL itu kan kita setiap layanan itu harus ada. Tidak dengan guru. Kalau guru itu kan hanya mata pelajaran A misalnya membuat RPP-nya udah satu saja begitu. Sedangkan untuk BK kan berbeda-beda. Itu sesuai dengan kebutuhan kayak RPL konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, klasikal itu ada RPL-nya. Nah yang jadi kendala kita itu kalau untuk klasikal insya Allah barangkali kita suka ada sharing bareng itu selalu ada. Untuk kelompok juga kadang Bunda buatkan misalkan secara garis besar aja permasalahannya misalnya anak
iya. Kalau kan sebenarnya Oh, kita iya, udah punya ya bukunya. Sebenarnya yang di Umi itu garis besarnya, Iya, yang di Umi itu tentang penggerak, Iya, sekolah penggerak. sekolah penggerak itu garis besarnya dan diambil dari panduan operasional BK dengan peraturan Menteri 111. Itu yang betul. Nah, ini, jadi sebenarnya ini udah ada, dan tinggal ini kan sebagai pengingat kembali ya, pengingat tinggal diterapkan dan dikaitkan dengan tadi yang sekarang tentang pendidikan Pancasila itu sendiri, cuma gini doang, Buat kita mah nggak terlalu banyak berubah. tidak terlalu banyak berubah. Cuma mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali, mungkin kalau untuk guru pelajaran ada asesmen segala mungkin baru. Kan kalau kita mah kan memang sudah ada asesmen, udah ada SPM, pencapaiannya ada gitu. Berarti ya betul kan Betul banget. gitu. Jadi ini ya, saling mengingatkan. Tidak berinteraksi. Oke. Kadang kayaknya Ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa mengkontribusikannya di kehidupan kita sebagai pengajar dan guru BK. Untuk kekurangan hanya milik saya dan kelebihan tentu milik Allah. Mudah-mudahan